Taklim kita masih melanjutkan taklim sebelumnya. Keseimbangan zikir, fikir dan doa. Mizanul zikri wasalati. Bab yang kita bahas terkait dengan makomat ya, kearifan kita dalam menjalani kehidupan. Langsung saja kita ke taklim risalah ini, mudah-mudahan Allah meridhai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan habibi, hamdal mustafirin, hamdan yuasi, yu'ammahu yukafi majidah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baitihi juriyatihi ajmain. Seperti biasa sebelum taklim kita tawasul wasilah, istighfar, kemudian doa. Mudah-mudahan taklim kita dilancarkan hari ini. Langsung syahadatain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Istighfar. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Ilahi anta maksudi warid dokamat lubi atini mahabataka wa ma'rifataka. Zikir jahar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ila hadiniya syolihi wa ila hadrati Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil barokah wal karomah. Syekh Abdul Qadir Jailani bi syafaat Nabi Muhammad bi iznillah. Waridullahi ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir taqdi hajatina. Wa khususan abaruhiyah Nur Muhammadin khususan ila ruhi Muhammad nabiyunaka muslimin mukminin wa musinin. Wabil khusus hadiri al-madi kalifatil radin. Wabil khusus arwahi juriyatihi wa khususan arwahi muslimin mukminin wa musinin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanaka ilmalana ila ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Ya Allah, ya Rabb, lapangkanlah untuk dadaku, mudahkanlah untuk urusanku, uraikanlah simpul pengikat lisanku, baik pentaklim maupun yang ditalimi, agar bisa mengamalkan dan Allah meridhoinya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini puji syukur kepada Allah masih diberi waktu untuk bisa berthalibul ilmi di majelis ini. Seluruhnya iwan akhwat baik yang ngaji talaki langsung maupun yang melalui dunia medsos, semuanya rahimakumullah. Di pertemuan hari ini Al-Fakir coba membahas tentang Mizanul Zikri Wasolati bab 3. Hal yang kita bahas makomat
kearifan kita dalam menjalani kehidupan ini. Baik itu ibadahnya yang sifatnya sosial maupun ibadah yang bersifat ritual. Semoga Allah dalam talim ini meridhoinya. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Setelah kita melewati pintu tafakur, kemarin kita bahas tafakur. Tafakur artinya berpikir. Setelah berpikir, kita meyakini bahwa dari pola tafakur yang diperintahkan oleh Quran manfaatnya banyak kan. Bukan artinya tafakur lagi. Ada yang disebut kemudian mencari Tuhan. Jadi setelah tafakur mencari Tuhan. Mencari Tuhan ini ada dua versi. Ada mencari Tuhan berhenti di tafakur, meyakini saja atau percaya. Itu itikadnya masih bawah. Nah, kalau mencari Tuhan sudah memasuki perjalanan, melalui perjalanan rohani, ada yang disebut wilayah itu mendapatkan pengalaman yang disebut bizauki. Itulah mereka bukan lagi bertafakur, tapi mereka sudah menjadi seorang salik. Seorang salik itu yang sudah lepas dari tafakur, ya. Jadi zikrullah itu menuju Allah, bukan mencari lagi, mendekat Allah. Jadi manfaat zikrullah itu adalah mendekat kepada Allah. Beda makomat orang yang masih mencari Allah, itu tafakur, karena Allah itu di sana. Nah itu sampai titik tidak ketemu, kita harus loncat kepada sisi ruhani. Kalau bahasa secara orang ini istilahnya ya, orang-orang aurat, orang-orang torekot itu wirid kemudian warid. Apa? Wirid kemudian warid. Ya. Wirid itu dari tafakur dulu sebetulnya naik ke makomat wirid. Jadi wirid itu spesifikasi ajaran yang disebut, orang sering kan menyebut wiridan kita, pernah dengar itu ya? Itu isinya apa? Wiridan itu isinya wasilah dan tawasul. Wasilah dan tawasul adalah salah satunya isinya di dalam shalawat. Sudah itu minta syafaat, sudah itu berterima kasih kepada runut juriyat. Itu namanya wirid. Orang menyebutnya aurat. Ya, aurat. Jadi kalau majelis aurat itu cuman berbicara masalah naik kereta menuju ke sesuatu. Makanya lama. Wirid, aurat sering mendengarkan wiridan kita, ya. Berarti wiridan kita itu kadang-kala cuman zikirnya satu. La ilaha illallah Allah atau la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ditutup itu. Berarti dia tidak salik. Wilayahnya masih wiridan. Ya. Jadi kalau kita ke Bukit Tinggi, kita masih melakukan amalan naik berjalan ke Bukit Tinggi. Tapi ada lagi orang yang nggak naik-naik, sudah diyakini, oh Bukit Tinggi di situ bentuknya begitu, tapi nggak kesana. Beda nggak keyakinannya? Beda ya. Nah, beda. Nah, jadi di sini sudah hampir ke bab yang hampir menyampaikan selesai kaji dalam konteks amalan. Jadi ada amalan tafakur, ya, ada amalan syalik, ada amalan sampai. Nah, ya. Ada amalan sampai. Kalau udah sampai gimana? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, bukan wilayah Andong lagi. Itu. Jadi setelah kita melewati pintu tafakur, seorang pencari Tuhan salik, kan udah nangkep tuh bahasanya. Jangan tafakur lagi. Sudah berpikir salik. Hati-hati, kita udah di gerbang pertemuan gitu ibaratnya ya. Harus melewati pintu berikutnya. Amalan seorang salik itu namanya tajakur. Apa? Tajakur. Jadi kalau orang salik melakukan wirid, betul, itu syarat. Masih berjalan. Jadi konteks daripada syariat itu stopnya sampai tafakur.
Kalau sudah naik tajakur itu wilayahnya mutasyabih. Ya, beda lagi, harus ada guru. Kira-kira paham, itu makomat. Ya. Kalau tafakur masih mengandalkan energi dan kekuatan pikiran, ya, betul. Energinya apa tafakur? Berpikirlah kamu, lihatlah kenapa gunung ditinggikan. Ya, betul kan? Menguatkan energi pikiran kan. Kalau tajakur di atas itu sudah harus melewati beyond the mean. Bahasa aneh nih. Beyond the mean apa tuh? Melewati akal pikiran. Ya. Karenanya Quran itu apa? Ya. Quran itu wilayahnya bukan di tafakur. Ayo. Setuju enggak? Quran boleh dipikirkan. Pikirkan saja. Karena Quran mesti dipikirkan bagi orang-orang yang berakal, kan beda. Bagi orang yang berpikir, beda enggak? Jadi Quran kalau menggunakan pikiran, menggunakan apa? Patokannya sunnah, ya, hadis. Tapi kalau tajakur memahami Quran gimana? Harus di atas akal. Wilayahnya nggak bisa dipikirkan. Nah, jadi gini. Mudah-mudahan Allah meridai, ulang dulu ya. Kita masuk bab 4, ya. Kearifan kita, kecerdasan kita dalam kita memahami konteks ajaran Islam. Karena ini agak susah, ya Anda hanya menanamkan itikad ya, akidah dulu ya. Insya Allah mudah-mudahan lepas dari ini antum tahu zikir itu apa, perbedaan antara wirid, warid, aurat, ya, tafakur, tajakur, fikir, akal, ya, tahu nanti. Pas kita zikir, apakah kita balik lagi ke aurat, ke wirid? Nah, ya. Jadi di sini yang perlu kita dudukan itu bukan bahasa aneh, itu bahasa Quran ya sebetulnya. Nah, kita sudah melewati tafakur. Antum sudah melewati tafakur. Sudah. Pasti antum berpikir untuk mencari Tuhan dari pikiran. Tapi antum sudah jadi salik nggak? Salik itu udah mencari jalan. Ya. Ini harus tajakur. Kalau tafakur masih mengandalkan energi, kekuatan pikiran, sedangkan tajakur sudah melewati akal pikiran, beyond the mind. Karenanya Quran itu wahyu. Ya. Lapisan paling bawah tafakuri. Ya. Lapisan di atasnya kira-kira di apa? Tajakuri. Lapisan ke atasnya lagi apa? Auratkan. Ya. Makanya di atas dari wirid itu aurat. Ini kata siapa? Kata Al-Hikam. Nah, banyak ulama-ulama lama menjabarkannya begitu. Jadi Quran itu ada lapisan makna. Ya, antum kalau mau pasir batasannya di mana? Hati-hati. Nanti antum terangkan ya beberapa ayat. Misalnya perkara ayat ingin nikah, nikah lagi. Aneh pula kandung ke situ juga ya sandarannya. Berarti ada yang mesti dipaksa nikah nih. Ya. Hati-hati mengartikannya kalau di wilayah pikiran. Ini kan sudah dibaca Quran, kemudian diartikan. Sering nggak bijaksana kalau kita bulat-bulat memakan arti secara pikiran, walaupun artinya begitu ya. Memaknai Al-Quran butuh kecerdasan, kebersihan qalbu. Intinya nggak diartikan dengan kecerdasan otak. Jangan. Hati-hati otak antum. Ya. Ini sering jadi perdebatan. Disinilah pentingnya kita ngaji, dikaji. Itu pentingnya. Wilayahnya tasawuf, tarekot. Jadi tolong ikhwan, kalau ngaji Quran harus seperti super, pahami ya, supaya sakral nih ya wahyu itu. Super hati-hati memaknainya.
Kalaupun itu ragu, berhenti kita berpikir, kan gitu. Ikhlasi saja. Karena ada di Quran lafal mujmal, juga ada lafal muktamal, ada ada hos, betul kan? Bagi orang yang paham tafsir Quran pasti tahu itu. Maknanya itu lapisan kan? Ada makna mujmal, ada makna muktamal, hos. Berlapis-lapis itu. Dan seluruh ulama yang sebenar ulama. Ya, ini kecerdasan kita dong tuntut ya. Sebenar ulama ya. Aneh, sebenar ulama itu udah pada almarhum. Ulama lama sayangnya ya. Ini nggak ngecilin ulama sekarang. Ulama sekarang itu Mbah Google, pinter banget. Itu beda. Ya. Itu harus benar-benar dipelajari ya. Ulama itu nggak bisa berhenti. Ulama itu harus terus menggali. Karena wilayah kecerdasan itu tidak mengandalkan kecerdasan di kepala. Kan beda. Ya. Jadi makanya ilmiahnya Quran itu nggak bisa berhenti dipelajarinya. Ya. Justru kita mendalami Quran itu batasnya adalah liang lahat. Masya Allah. Itu untuk kasih tahu ya, liang lahat. Jadi kalau antum banyak main game gitu, tidak memakai konsep Quran, antum gak naik-naik nanti. Jangan dianggap sepele Quran itu hanya batasan secara hukum akal. Bahaya itu. Kalau kita nggak menggalinya secara lebih dalam, wah, hidup antum kesulitan nanti cahaya antum. Tahu antum akan ganti baju loh. Jadi ibaratnya pas pindah tempat, cahaya satu ini blank. Drop. Kalau fikihnya naik, ini blank ya tetap aja lucu bentuknya. Seharusnya double matanya jadi sebelah. Celewe kok. Gitu. Ya, itu bahasa iktibar ya. Kira-kira gitu ya. Jadi nggak ada ulama merasa pintar ya, nggak ada. Ini justru berbahaya. Kalau ada ulama merasa pintar, udah selesai nih dari Andong nih, saya udah kuliah di UIN ya, kita buka tahfidz, kita buka majelis kemana-mana keliling jemaah gitu ya, populer. Nanti diketawain sama ulama yang terus naik secara ruhani loh. Percaya nggak? Hati-hati. Alhamdulillah di sini ada yang sudah dari Al-Azhar, udah Eshar, sarjana hukum, itu ulama juga kan? Ya betul. Ada yang udah pensiun ya. Ada ulama yang sifatnya dunia, ada ulama yang sifatnya naik, ulama dunia tapi mempelajari ulama akhirat. Nah, ya, gitu ya. Tinggi-tinggi kan pangkatnya, masih mau mengaji. Bersyukur dong, walaupun beberapa ribuan orang ya. Jadi beberapa ribuan orang, masya Allah. Jadi karena sifat taklim ilmu itu seumur hidup wajib. Karena ada lapisan tubuh kecerdasannya beda-beda. Nah, ini nggak bisa dipelajari otodidak ya di wilayah kedua. Dia memerlukan guru. Bahaya ya ulama yang merasa pintar. Ya, sangat berbahaya kalau diandung. Ya, karena ada beberapa hal yang paradok. Paham nggak paradok? Wilayahnya ruhani nanti berpikirnya paradok. Aduh, dong turunin lah ngajinya pusing dong. Enggak ya? Enggak ya? Nah. Contohnya gini. Nabi SAW itu beberapa kali mengingatkan begini ya. Kalau talim itu harus sampai seumur hidup. Perbedaan kecerdasannya harus beda-beda. Abduhul halal illallah at-talak. Kira-kira tahu talak? Ini masalah jodoh nih. Masalah pernikahan. Artinya kan nih, sesuatu hal yang paling dibenci Allah itu adalah talak. Talak artinya cerai. Hati-hati, ini pernah mengungkapkan. 3 kali mengucapkan cerai sah loh. Oh itu kan dalam keadaan emosi, nggak bisa. Nggak bisa. Ya, hati-hati. Makanya pas robah ceret gitu kan, cerai. Dan ceret tanang. Hati-hati, satu bahaya loh. Itu ada di Quran. Abduhul halal illallah at-talak. Sepakat?
Udah pada keluarga, yang jomblo-jomblo sih jangan dipilih, yang baru kawin ini hati-hati Pak. Emosi karena nggak dikasih rokok sama istrinya Pak, kan masih nganggur Pak. Dan talak angkat, kacau Pak. Yang bahaya kan kalau di Ando orang tasawuf ngomong talaknya sama Allah langsung, nggak di depan istrinya Pak. Di rancak bini lama dan talak balik dan bini udah hati-hati. Allah berdasarkan prasangkaan amalnya. Kemana ngaji ini? Tapi ada masalah di umatnya nih kata Nabi. Umat kapan? Umat Nabi, umat sekarang kan? Akhirul zaman. Dia itu menikah bisa iya, bisa tidak. Karena perilaku umat itu kan nggak jelas sekarang. Jadi gini, perilaku umat Islam tuh zaman sekarang itu nggak jelas kalau di Ando. Ke karakter, bukan ngejelekin ini. Karena banyak faktor deh. Ini terkait ilmiah ya. Kadang umat Islam, kadang Islamnya kumat. Itu bercandanya. Kadang jadi umat Islam, kadang balik aja. Islamnya kumat, ketangkep. Ada positif, ada negatifnya ya. Nah sekarang paling banyak Islamnya kumat. Bandung ngecek kok kaneton Jose. Enggak. Ini menjelaskan nanti wilayah pola berpikir kita supaya jangan Islam kita kumat. Sehingga dalam tradisi ulama kalau akad nikah itu sportif ilmunya. Sebrengsek orang. Pas akad nikah, pasti yang ngakad nikahkan tuh yang menikahkan itu umumnya ustadz. Ahli agama kan. Jarang nikahin umat itu misalnya sarjana hukum kan nggak ada Pak. Nggak ada ya. Biasanya ustadz tuh. Ustadz Pauji bisa nikahin tuh. Ulama tuh bisa itu. Ada hukum-hukumnya. Misalnya lulusan sarjana goib. Orang nyebut sarjana goib SAG ya. Itu boleh nikahin. Boleh. Kalau tahu syariatnya kan. Nah. Itu kan orang degil-degil apapun dia tunduk sportif dengan aturan syariat kan kalau nikah. Karena yang ditakutkan apa nggak sah kan? Berarti dia itu takut kan? Harus mengikuti syariat kan kalau nikah ya. Betul kan? Sedegil-degil orang. Nah, itu tanda-tanda masuk surga sebetulnya orang gitu. Betul. Ya. Tradisi ulama ya. Nah, kalau akad nikah itu harus secara ilmu syariat dan sportif diterima oleh umatnya. Jadi sebenarnya pas ngomong sebelum mengakadkan ustadz ini atau mubalik itu kan kata-katanya kalau kita artikan secara bahasa nggak bijaksana nih, kurang arif nih, jadi aneh, sangat-sangat nggak simpati deh kalau dia gitu ya. Jadi kurang arif lah. Kalau kita hanya mengandalkan pengertian ucapan syarat untuk nikah. Wabi syabi zuka alama amratallahu bihi mirim syakim bi ma'ruf asyal tarihim. Betul kan? Itu syarat nikah tuh kuat sering ngomong gitu. Ya. Itu bermasalah nggak? Coba tanya sama Ustadz Pauji. Ya. Wabi syabi zuka alama amratallahu bihi mirim syakim bi ma'ruf asyotarihim. Artinya gini, kalau diterjemahkan ke bahasa kita, bahasa Indonesia, diartikan secara orang Melayu, kacau. Kacau tuh bahasanya. Benar-benar berantakan. Kalau antum yang tadi nih udah ada translate langsung diartikan ke Kiai Google, kacau balau tuh. Bener, bulat-bulat. Artinya jadi kacau. Bisa diketawain sama orang Arab tuh. Ya. Kalau diterjemahnya gini, ini pola berpikir kita ya. Ya. Maknanya bisa kacau, apalagi kalau hanya ngambil dari translate Google ya. Lebih kacau lagi tuh. Makin kacau dah. Makanya kan nggak ada Google Syar'i kan? Yang ciptain Google siapa? Nggak ada kan? Bahasa Arab juga bingung kan? Artinya ini, kamu saya kawinkan
dengan satu perjanjian. Artinya gitu. Ya. Wa bisyabi juga alamaan. Kalau sebaiknya terus, ya terus. Setuju nggak? Artinya itu. Kalau sebaiknya cerai, ya cerai. Coba antum pikirkan secara akal. Sah katanya. Kuterima katanya kan. Sah. Kan gua ngomong ini. Wa bisyabi juga alama amratallahu bihi mirim syakim bi ma'ruf afsalatarihim. Kamu saya kawinkan dengan satu perjanjian. Kalau dia baik terus, ya saya teruskan. Kalau dia jelek, ya saya cerai. Kira-kira gitu artinya. Antum sah katanya kan, gitu kan? Setelah dijawab sah katanya kan. Nah, Qabil tuh, nah, tandanya apa? Itu berkahnya. Kalau antum itu tidak mengerti bahasa Arab, itu berkah. Makanya belajar. Maaf Ustaz Fauji ya, Ando hanya menjelaskan yang sering terjadi di lingkungan biasa. Ya. Ada berkahnya ya, nggak berdebat ya. Kalau di luar itu jadi di fikih ya. Hati-hati ilmu fikih itu ilmu debat. Sampai dapat titik fokus. Makanya banyak mazhab. Itu paling kita gimana? Karena nggak ngerti bahasa Arab, amin amin, ya Allah, ya. Qabil tuh dikabul Allah kan gitu ya. Padahal artinya kan kamu saya kawinkan dengan perjanjian, kalau dia baik, ya saya terus. Kalau dia tidak baik, saya cerai. Bijaksana nggak kata-katanya Pak? Enggak ya. Itu tahu itu. Orang yang biasa kawin kuat tahu. Itu tradisi ulama. Ulama dulu tahu makna ini yang kita curai. Maka begitu lapisan Quran. Ya. Jadi pada logikanya kalimat itu agak kacau kan? Iya kan? Karena pertama nikah sudah wabisyabi juga alama amratallahu bihi, betul kan? Baru nikah. Saya kawinkan kamu sesuai panduan yang diperintahkan Allah. Panduan orang yang menikah itu hanya dua jadinya. Nanti kalau dimaknai lebih dalam, apa itu? Min imsyak inti ma'ruf. Kalau baik terus, au tasyirin bi ihsan. Kalau tidak baik cerai. Kan gitu intinya. Dua aja. Antum nikah kan gitu. Kalau istri antum baik, teruskan. Kalau istri antum nggak nurut, ceraikan. Kacau dulu. Kalau diartikan bulat-bulat, kacau nggak? Nah, tapi itu bahasanya. Syaratnya itu. Au tasrihim bi ihsan. Kalau tidak baik, cerai. Ya. Jadi berkahnya kita nggak bisa bahasa Arab apa? Syah, amin, amin, qabil tuh nikah. Betul. Ya. Kan gitu. Tapi kan itu ilmu. Tadi kan ilmu. Syariat kan ilmu tuh. Islam ajarannya itu agama pro ilmu. Maka cari hakikatnya. Cocok, tidak cocok, tahu, tidak tahu, antum harus setuju. Karena ada lapisan makna yang berbeda. Itu gunanya ngaji. Kalau itu satu potensi dibicarakan secara tarbiyah harus. Jadi sehingga setiap kitab kepada Nabi itu terusannya ada pada kata fa'intawalal. Fa'intawalal. Muhammad, kamu harus menerangkan Islam itu. Begini, 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 begini. Harus dijelaskan. Lapisannya gini, makomati gini. Itu kalau kita berkutat pada syariat fikih, kacau antum. Ini mulai dikencengkan, makanya antum kaji lagi. Filsafat Islam itu gimana sih? Kemarin kan? Nah, ada wilayah mikir, tapi dia turunkan. Nah, kecerdasannya beda.
Nah, kata Allah, fa'in tawalla. Kamu harus terangkan Islam itu begini, makamatnya begini. Kalau mereka mau, kata Allah, teruskan. Kalau mereka menolak, jangan dipaksa. Nah, itu. Jadi nggak ada jidal. Kritik boleh, kritik meluruskan yang salah. Ya. Jadi potensi menerima diajarkan oleh Islam, potensi menolak juga diajarkan oleh Islam. Kalau dia menolak, jangan paksa. Kenapa? Capek ya. Jadi orang ulama dulu dengan ulama sekarang perbedaannya dikit. Ulama dulu apa? Pro ilmu. Ulama sekarang pro perbedaan. Aneh nggak? Kalau sudah cari perbedaan, antum ngaji itu cari identitas kan? Secara rohani gimana? Hati-hati mainan hati itu. Sulit nanti antum zikir. Nggak apa-apa ya, ngaji ini dulu supaya masuk ke bawahnya itu agak lebih mudah kita. Jadi ajaran Islam itu potensi setuju diajarkan kan? Potensi antum menolak secara pikiran juga diajarkan. Wah nggak bisa ini anak Abu Jahal bunuh aja. Wahai Nabi, nggak bisa. Malaikat tuh, saya tolong, nggak mau. Nabi pola menolaknya beda. Di sini berlakunya apa jawaban Nabi? Jangan-jangan anaknya menjadi soleh. Banyak itu. Berapa tuh yang jadi soleh tuh? Yang dulu sampai nimpukin Nabi. Makanya antum kalau bapaknya salah, jangan langsung kena ke anaknya dong. Setuju nggak? Bapaknya salah sumpahin 7 keturunan cikui loh. Nggak bisa, itu punya wilayah sendiri. Ya, punya wilayah beda. Karenanya tafakur pikiran antum naikkan menjadi tajakur. Masih wilayah pikir. Tajakur berasal dari akar kata zakara yazkuru. Artinya menghayati. Tajakur juga ada amalan upayanya. Manfaatnya bisa mengalihkan berbagai gangguan dari pikiran kita. Juga perasaan kita. Nah, merasa paling benar, merasa paling pintar, nggak perlu lagi ngaji, hilang tuh. Maka ada ulama nggak mau dihargai karena dia sudah pada titik tajakur. Dan itu nyaman. Dan itu gampang. Dan berada pada puncak ketenangan batin. Masya Allah. Jadi tajakur ialah suasana batin bagi seorang yang sudah paham Islam. Ya, sampai pada kesadaran puncak. Kira-kira kesadaran puncak dalam pola perenungan kita. Tuhan sudah begitu dekat. Itu dulu. Nanti jangan langsung uluhiyah loh. Tuhan begitu dekat. Tidak berjarak bagi makhluknya. Walaupun Quran menerangannya sangat dekat. Tapi kita membahasakannya, kita masih merasa jauh. Wajib mendekati. Kenapa begitu? Begitulah ubudiyah kita. Abdi, hamba. Itu mainnya rasa. Ya. Nggak ada subjek, nggak ada objek. Berbeda dengan tafakur. Yang masih menyadari dirinya sebagai makhluk. Wah, pusing nih dong wajahnya. Antum pun kalau masih menyadari sebagai makhluk dan Tuhan sebagai khalik. Itu bukan tajakur. Tajakur itu sudah sampai pada tauhid sejati. Tauhid sejati bagi orang yang sudah sampai ke makam tajakur, dia menyadari, menghayati keesaan zat, tauhid al-zat. Kan itu bahasanya di makrifat. Jadi selama manusia masih menyadari ada objek dan ada subjek,
adanya hamba, adanya Tuhan, maka belum dianggap menyadari tauhid yang sebenar tauhid. Tajakur juga bisa mengantar manusia pada kesadaran af'al. Ini perbuatan Allah. Ini perbuatan Allah, tapi mengandung perintah supaya antum sadar. Kira-kira nggak bahasanya arif itu kan? Itu perbuatan Allah juga, tapi supaya orang itu sadar. Kalau begitu bahasa Allah, maka Allah menggunakan makhluknya. Siapa makhluknya? Korin, iblis, ya, Hawa, yang ditempelkan ke perangkat atribut manusia. Kira-kira beda? Beda. Itu tauhid af'al. Dan kesadaran sifat tauhid sifat juga akan sadar kita. Kesadaran akan tauhid af'al, tauhid sifat, ketika seorang sudah menyadari bahwa perbuatan dan sifat itu hanya satu. Nah, ini bukan wujudiyah loh, hati-hati. Allah, hamba. Patok belum. Yaitu perbuatan dan sifat Tuhan dalam arti lebih tinggi. Jadi mirip dengan apa yang dikatakan Ibnu Arabi, wahdatul wujud. Mirip. Beda makna nggak di kepala Pak memaknainya. Ada kitabnya loh. Tapi kalau antum hantam secara hukum syariat, kebersihan i'tiqad, ilmiah antum dalam Quran masih levelnya belum sampai ke level ke dalam, pasti nyasar tuh arti tadi. Itu gunanya ngaji. Dalam tahap ini seseorang sudah berhasil memecah kebuntuan dualitas ilahi. Duality of God. Zat, perbuatan, sifat hanya satu. Inilah makna hakiki. Turunkan yang kita sering amalkan. Makna hakiki pola berpikir la ilaha illallah. Zat, af'al, sifat satu. Itu makna la ilaha illallah. Namun tajakur tidak menurunkan Tuhan menjadi manusia. Itu kan bahasanya menuhankan makhluk. Duduk ya. Nah, tajakur tidak menghilangkan fungsi kewajiban kehambaan, tidak. Bukan bersatu dengan Allah, bukan. Justru jalan menuju ke tingkat tajakur. Tidak ada cara lain melakukan kesadaran syariah. Itu dulu. Antum bertaklim mengaji sempurna dulu. Sulit membayangkan adanya tafakur, tajakur tanpa belajar ngaji syariah yang perfect. Sulit. Sangat sulit. Jadi sebenarnya tajakur tidak bisa didefinisikan. Intinya gitu deh. Dan tidak bisa diceritakan karena tajakur ialah pengalaman yang sangat personal. Pribadi. Pribadi antum beda-beda pengalamannya. Pengalaman itu tidak bisa didekati dengan model kategori disiplin ilmu konvensional. Enggak. Kontemporer. Enggak. Apalagi dengan ilmu fikih, nggak bisa. Jadi kekeliruan di masa lampau pernah terjadi ini. Karena pengalaman spiritual yang amat pribadi, akhirnya diadili, ditakin, namanya ditakin dengan paradigma formal logik ilmu fikih. Yang mentakim, yang mengadili itu melalui formal logika ilmu fikih logiknya. Akibatnya Mansur Al-Halaj dipenggal. Jadi kalau itu terjadi di efek-efek sebelum Al-Halaj terjadi, wallahu alam, jangan dulu diyain. Jangan-jangan dia niru kaji yang dulu. Saya Siti Jenat, Hamzah Fansuri. Tunggu dulu Pak. Kalau itu dijabarkan, melarang dia pola berpikir kita nih.
Jangan-jangan itu kalaupun terjadi efek behit yang di atas. Nah, kan susah berpikirnya tuh. Ayo. Efek behit yang di atas diturunkan ke wilayah Melayu. Pola berpikir gimana? Yang kita buru bukan mencontoh ritual retiroka dari kejadian Siti Jenar. Bukunya dibuat tebal-tebal, aku itu baca komik namanya. Hakikat pengajian kenapa begitu? Ilmiahnya. Ternyata diadili wilayah pribadi ruhani dengan logik fikih. Sepakat nggak? Kan beda pola berpikir kita. Masa baca komik Konghucu, Pak? Dibaca silatnya bisa terbang. Ngaco itu. Pola berpikir orang pada masa itu pengarang yang dibaca. Setuju nggak? Pada masa itu ya. Setuju? Siapa yang hobi Konghucu? Konghucu jadi bacanya. Komik-komik lama kan asik kalau apalagi itu komik-komik Cina itu. Filsafatnya tinggi banget loh. Koping Ho. Hati-hati menghukum secara logik ilmu fikih, hati-hati. Makanya jangan heran ulama dulu beda saling kritik. Itu perpecahan mazhab. Nah kok sekarang masih terjadi? Mungkin kuat lagi. Nah, kalau perpecahannya itu terjadi pada politik, bodoh teuing. Masa bodoh kita bodoh teuing. Bodoh antum kalau perpecahan politik. Karena itu ada ikatan takdir. Ya, tahu nggak ikatan takdir? Ya kalau jadi umaro di atas itu takdir. Ya, mau bulak balik dipolitikin. Oh ini karena masa banyak, karena begini duit banyak, bodoh teuing. Yang duduk di atas Allah yang mendudukkan. Jadi enak aja ya, anteng aja. Antum nggak menyuruh, antum tidak cocok ya. Bukan begitu. Pola berpikir kita yakini itu mutlak wilayah takdir. Khilafah. Kalau ingin ngaji bab khilafah, ke sana tuh pola berpikir kita. Nah, Ikhwan semua paham maksud Anda kajinya, lapisannya ya. Kita lanjut dulu. Ya. Jadi ternyata al-halat itu ditakim oleh formal logik ilmu fikih, padahal masalah dia adalah pribadi, pengalaman spiritual. Kunci ilmunya itu. Dan orang nggak bisa ngomong itu. Mau berdebat apa kalau ngomong gitu? Antum diadili wilayah pribadi antum secara rohani kepada Allah, diadili. Salah nggak yang ngadilin? Salah kan? Yang ingat sih ya. Kalau antum mengikuti Kiai Mbah Gogol perdebatan Syiah menurut pikiran, jangan jadi jemaah antum. Antum tidak memukul rata akidah seluruh baik, bukan. Bukan begitu. Disiplin keilmuan secara Islami super tinggi. Tidak ada jidal, maka paling tidak suka jidal Nabi. Setuju nggak? Islam itu rahmatan lil alamin. Kemarin ngajinya. Jadi ulama kalau jidal sana, jidal sini ngusir. Pasti ngusir. Renungkan jidal itu manfaatnya untuk umat apa? Renung. Beda dengan kritik. Ya kalau benar. Logika ilmu fikih kan, aduh, ini fikih kita agak melempem nih. Perlu andong seret ke sana dulu kayaknya nih. Ya, enggak, mudah-mudahan enggak jadi korban al-halat sih. Dalam Al-Quran Allah berfirman, kita tutup dulu firman. Quran surat Al-Ahzab 33 ayat 42. Andong yang baca dulu ya. Yang pendek andong aja yang baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasabi'uhu bukratau wa asilan. Betul kan? Bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Ini seperti perintah kan? Nah. Tasbih artinya apa? Menyerupai. Akal kita ngomong, menyerupai Allah pagi dan petang. Nah, jadi Tuhan antum. Itu akal kan, betul kan? Padahal nggak begitu maknanya. Maka tasbih itu berubah makna, itu hasil ulama. Ayo, coba kita sandarkan ke
firman Allah, antum yang baca sekarang. Agak panjang sebenarnya. Quran surat 13 ayat 28, tolong dibaca. Silakan Iman baca. Siapa aja? الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah lah hati menjadi tentram. Dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Anda tafsirkan secara pola rohani dan Allah ridhoi. Allah yang paling dekat di mana? Di bawah berat lehermu hati. Ingat kepada Allah sampai lupa seberang atribut tajakur. Ya, diperintahnya pagi dan sore. Maka hidup antum tenang. Sampai itu sambungan atas dan bawah. Jadi gunanya dari tafakur, kebanyakan tafakur, gak ada tajakur, coba bisa tenang tuh. Ayo ya tanya nih, bisa tenang tuh. Udah. Tajakur aja, jodoh biarin tajakur aja. Silakan ini. Kita nanti coba keluar karena ada amanah.